Saya akan rangkum kembali, saudara, ini seperti lingkaran yang tidak pernah terputus dan mungkin akan terus berulang jika tidak ada perbaikan. Karena pertama, KPU Bawaslu telah melakukan pengecekan ke Dukcapil ya, dan KTP, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Dan hasilnya yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Dan ketika kemudian ketahuan misalnya sekarang yang bersangkutan adalah warga negara Amerika Serikat karena memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia dan mendapatkan pemberian warga negara Amerika Serikat, yang bersangkutan bisa saja kemudian mengatakan bahwa saya tidak tahu karena saya warga negara Indonesia, saya masih merah putih, perihal misalnya saya mendapatkan warga negara asing di Amerika Serikat misalnya, itu adalah bonus buat saya dan saya tetap Indonesia. Pertanyaan saya ke Bung Hadar, kalau seperti ini nggak akan pernah ketemu dan akan terus terulang dong, Bung Hadar? Ya, justru itu. Kalau diberikan, itu kan ada jawaban dia menerima atau tidak. Dan saya pahami di aturan kita, kalau kita menerima kewarganegaraan dari negara lain, ya, jadi kita menjadi warga negara lain, maka akan hilang kewarganegaraan Indonesianya. Betul. Gitu. Itu aturan Indonesia, tidak di Amerika Serikat. Ya, tetapi kalau dia berada kemudian di Indonesia, mau ikut pemilihan di Indonesia, itu harus dipastikan. Jadi kalau dia sudah pernah menerima, maka sebetulnya dia bukan warga negara Indonesia. Nah, alasannya ketika itu kemudian saya tidak tahu. Yang penting saya Indonesia, itu yang kemudian disampaikan. Jadi akhirnya udah selesai. Tapi kemudian ke depan tidak pernah kemudian ada perbaikan misalnya karena ketika kemudian KPU Bawaslu mengecek tetap warga negara Indonesia karena dia punya KTP, dia punya KK, tanpa diketahui dia menerima pemberian dari warga negara Amerika Serikat. Ada dua sisi ya menurut saya. Satu adalah struktur pemerintahan yang memang punya tugas untuk memastikan warga negaranya. Bagaimana, Bung Hadar? Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kejujuran dari yang bersangkutan. Nah, yang pertama, saya kira kita sudah punya pengalaman. Tadi saya cerita tentang Pak calon menteri waktu itu, Pak kan sudah diangkat sebagai menteri, Pak Archandra. Ya, seharusnya sejak saat itu kita betul-betul merapihkan sistem tentang memastikan kewarganegaraan. Jadi misalnya mulai dari yang paling ujung ya, kita buka kerjasama dengan negara lain. Kalau ada warga negara Indonesia yang kemudian mendapat kewarganegaraan atau meminta dan mendapat, maka akan ada info dari negara yang bersangkutan kepada kita. Sehingga kemudian kita memastikan itu yang bersangkutan tidak lagi warga negara Indonesia. Kemudian tidak mungkin diperpanjang pasportnya dan seterusnya gitu. Nah, sistem itu kemudian harus tersambung ya dengan kementerian-kementerian kita yang punya tugas mengurus ini. Kemenkumham, keimigrasian di bawahnya itu, kemudian juga kependudukan kita yang memang di dalam KTP-nya itu ada kolom tentang kewarganegaraan. Gitu. Nah, jadi kelihatannya ini tidak berjalan. Tetapi faktanya peraturan di dalam pilkada itu disyaratkan warga negara. Nah, kemudian sistem struktur kita tidak tahu gitu ya. Tetapi yang bersangkutan kan tahu dia pernah menerima kewarganegaraan. Jadi integritas yang bersangkutan itulah yang sebetulnya harus, karena dia harus memberikan keterangan yang benar. Tidak boleh memberikan keterangan. Jadi semua bergantung pada personnya, pada orangnya. Ya, akhirnya harus dari dua sisi ya. Akhirnya kita harus melihat ke sana gitu. Nah, sekarang yang bersangkutan juga tidak bercerita, tetapi kita punya info karena perjuangan dari Bawaslu di Saburai Jua ini, kemudian akhirnya mendapatkan datanya dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, berarti yang bersangkutan bukan lagi warga negara Indonesia. Dan itu tidak memenuhi syarat sebagai calon. Oleh karena itu harus dibatalkan. Dan bila perlu menurut saya ini para penyelenggara minta maaf kepada warga setempat karena meloloskan orang yang sebetulnya tidak memenuhi syarat. Kalau ini benar demikian ya. Iya. Saya ke Bung Frits, ini menarik sekali meminta maaf begitu ya, karena memang hak pilih yang kemudian telah diberikan kemudian tidak berlaku karena dia tidak bisa menjadi bupati karena kesalahan yang bersangkutan, apakah tidak tahu dan sebagainya, tentu nanti kita bisa bicara soal ini. Saya ke Bung Frits. Bung Frits, ini September itu dikirimkan surat dari Bawaslu NTT. Ada kecurigaan memangnya terhadap yang bersangkutan? Ya, kalau kita melihat Mas, memang itu kan memang ada laporan dari masyarakat kepada Bawaslu dan juga isu itu juga sudah berkembang di masyarakat. Oleh karena itulah kenapa dasar daripada surat ada laporan daripada masyarakat dan juga isu-isu yang berkembang
itulah kemudian dasar kenapa Bawaslu Sabu Rajua itu mengirimkan surat kepada Saya KPU. perjelas, jadi laporan dari masyarakat, isu yang berkembang, yang bersangkutan sejak sebelum September 2020, 3 bulan sebelum pilkada, itu disebutkan warga negara Amerika Serikat, kurang lebih begitulah ya, sudah disebutkan, ada isu itu. Ya, jadi ada, kalau kami menyebutnya ada informasi awal seperti itu, ya. Betul. Oke, lalu kemudian Bawaslu NTT mengirimkan permohonan keterangan atau klarifikasi ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Ya, jadi sebenarnya ke KPU dulu kan, kepada KPU, kemudian kepada kantor imigrasi NTT, surat Bawaslu dibalas tanggal 10 September oleh kantor imigrasi NTT mengatakan benar dia warga negara Indonesia, tapi kemudian surat tersebut dicabut kembali pada tanggal 15 September 2020. Baik. Dan dari kemudian itulah dasar kembali kenapa kami mengirimkan surat kepada KPU. Ya, saya paham. Jadi udah di imigrasi sudah dicek, iya warga negara Indonesia. Dukcapil sudah dicek, iya warga negara Indonesia. Tapi ternyata dikirimkan surat juga ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Baru kemudian diberikan, ya ini agak terlambat, ini bukan agak terlambat, sangat terlambat. Baru dikirimkan 1 Februari 2021 yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika bahwa iya benar warga negara Amerika Serikat. Baru ketahuan di situ. Ya. Pertanyaan saya, apakah pada saat proses September sampai menjelang pemilihan Desember kemarin, sempat diperiksa yang bersangkutan, Bupati terpilih Sabu Rajua, waktu itu masih calon bupati ya? Iya, karena kan kemudian karena sudah ada klarifikasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU kepada Dukcapil Kota Kupang, dan berdasarkan hasil verifikasi juga dikonfirmasi oleh Dukcapil Kota Kupang, dari hasil itulah kemudian berita acaranya ditemukan fakta bahwa beliau adalah warga negara Indonesia. Oleh karena itulah kemudian KPU mengatakan bahwa yang bersangkutan karena sebagai warga negara memiliki KTPL beralamat di Kota Kupang, kemudian dapat didaftarkan menjadi paslon. Ya, artinya pertanyaan saya sama nanti ke Bung Haldar juga. Saya pertanyaan ke Bung Frits dulu. Patut diduga bahwa yang bersangkutan Bupati terpilih Sabu Rajua, Orien Riwu Kore, ini mengetahui bahwa sesungguhnya kalau memang benar ya, ia punya 2 kewarganegaraan, maka itu bermasalah dari sebelum pemilihan dong. Kalau kami melihat, Mas, bahwa pada saat seseorang melakukan proses pendaftaran, dia kan mempergunakan dokumen yang ada. Dan dokumen itulah yang kemudian diperiksa oleh penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu. Dan berdasarkan dokumen itu juga lah kemudian proses pendaftaran itu dapat dilaksanakan. Jadi kalau kita bisa melihat pada saat informasi awal ada, kemudian dilakukan klarifikasi ke berbagai pihak, kan tahapan kan sedang berjalan, Mas. Jadi kalau kita bisa melihat ada tanggal-tanggal yang di dalam proses pilkada itu harus selalu dipatuhi, dan ada tanggal 23 September proses pendaftaran. Proses penetapan paslon. Jadi kalau kita melihat konteks tanggal 21 September, tanggal 16 September, sehingga ada berita acara 21 September, kemudian itulah kemudian KPU kemudian menetapkannya sebagai paslon. Oke, terakhir apa yang bisa Anda sampaikan, pihak Bawaslu sampaikan, ya tentu kerjasama dengan juga KPU, bahwa hal ini bisa diminimalisir atau setidaknya bisa ketahuan. Meskipun ya tadi disampaikan oleh Bung Hadar, ya harus melibatkan dari yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan nggak mengaku, maka ya selesai semua, nggak akan bisa terdeteksi. Benarkah demikian? Jadi kalau kita melihat bahwa ini kan ada surat pernyataan yang dapat diberikan. Kalau misalnya kira-kira surat itu didapatkan sebelum penetapan, berarti pada saat masa pilkada, akan dimungkinkan ditindaklanjuti dengan pasal 181 atau pasal 184 di mana memberikan keterangan palsu, atau yang dapat diduga memberikan keterangan yang dia tahu bahwa itu tidak benar. Keterangan palsu dalam KUHP maksudnya? Enggak, di dalam undang-undang pilkada. Oh oke, baik. Itu ancaman hukumannya biar kita kemudian bisa buka sama-sama? Itu ancaman hukumannya paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun. Tapi Mas, sebelum itu dibaca, harus dilihat bahwa tahapan pilkada sudah selesai. Ini yang menjadi persoalan kita. Tahapan pilkada itu sudah selesai. Dan tanggal 23 Januari 2021, Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan tidak ada sengketa suara di Mahkamah Konstitusi,
kemudian KPU menetapkan pemenang pilkada di Sabu Raya Jua. Dari kemudian itulah kemudian yang menjadi pertanyaan kita, persoalan hukum yang muncul adalah apakah dimungkinkan hukum undang-undang pilkada dikenakan kepada paslon yang telah ditetapkan sebagai pemenang. Oke. Yang kedua juga, apakah dimungkinkan dibatalkan seorang paslon yang sudah ditetapkan sebagai pemenang? Kalau dimungkinkan, siapa yang berwenang? Apakah KPU, Bawaslu, atau Mendagri? Jadi itu dia punya persoalan hukum yang harus kita melihat pada saat kita berdiskusi mengenai soal pembatalan. Ini panjang memang peristiwanya, ini kita nggak tahu nanti gimana ke depan, tapi kemudian Mendagri sudah mengatakan tidak akan melakukan pelantikan terhadap bupati atau kepala daerah terpilih yang kemudian diketahui memiliki kewarganegaraan di luar kewarganegaraan Indonesia. Sayang sekali waktu yang habis, nanti kita akan sambung kembali. Bung Hadar Nafis Gumai, terima kasih atas usulannya tadi. Dan juga Bung Frits Siregar dari Bawaslu, terima kasih telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam.